Database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data secara terstruktur, seperti data penjualan, daftar, atau inventaris, sehingga mudah diakses dan diolah. SAM adalah perangkat lunak yang menyediakan paket lengkap untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Di dalamnya terdapat server web Apache dan sistem manajemen database, seperti MySQL. MySQL sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien, terutama dalam aplikasi berbasis data. Untuk mengakses dan mengelola MySQL, kita dapat menggunakan CMD atau Command Prompt, yaitu alat pada sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah secara langsung. Halo semuanya, pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat sistem manajemen reservasi berbasis database menggunakan MySQL yang berjalan melalui SAM. Semua proses akan kita lakukan menggunakan Command Prompt tanpa menggunakan skrip PHP atau alat visual lainnya. Video ini dimulai dengan Command Prompt yang sudah terbuka. Jadi langsung saja kita mulai. Bagian 1. Masuk ke MySQL. Langkah pertama, kita perlu masuk ke MySQL. Caranya, kalian cukup mengetikkan perintah MySQL strip urut. Karena kita menggunakan pengguna bawaan MySQL yaitu root, biasanya tidak ada password yang diperlukan, jadi cukup tekan Enter. Kalau berhasil, kalian akan melihat prompt MySQL yang diawali dengan tulisan MySQL. Ini berarti kita sudah masuk ke dalam sistem MySQL dan siap mulai bekerja. Bagian 2. Membuat database baru. Sekarang, kita akan membuat sebuah database baru yang akan menjadi tempat penyimpanan data reservasi kita. Untuk membuat database, gunakan perintah berikut, create database reservasi. Setelah itu, untuk mulai menggunakan database yang baru saja kita buat, ketikkan use reservasi. Kalian sekarang sudah berada di dalam database bernama reservasi. Bagian 3. Membuat tabel untuk reservasi. Langkah berikutnya adalah membuat tabel bernama reservasi. Tabel ini akan memiliki beberapa kolom. ID underscore reservasi sebagai kolom unik untuk setiap data. Nama underscore pemesan, untuk menyimpan nama orang yang membuat reservasi. Tanggal underscore reservasi, untuk mencatat tanggal reservasi. Jumlah underscore tamu, untuk menyimpan jumlah tamu. Dan status, untuk mencatat status reservasi seperti pending, confirmed, atau canceled. Dengan tabel ini, semua data reservasi kita akan tersimpan dengan rapi dan mudah dikelola. Bagian 4. Menambahkan data ke tabel. Setelah tabel selesai dibuat, kita bisa mulai memasukkan data. Sebagai contoh, kita akan menambahkan 3 data reservasi berikut. John Doe, yang memesan untuk tanggal 15 Januari 2025, dengan jumlah tamu 4, dan status pending. Jane Smith, yang memesan untuk tanggal 16 Januari 2025, dengan jumlah tamu 2, dan status confirmed. Michael Brown, yang memesan untuk tanggal 20 Januari 2025, dengan jumlah tamu 6, dan status cancelled. Setelah semua data dimasukkan, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya untuk menampilkan data tersebut. Bagian 5. Menampilkan data. Untuk memastikan data berhasil disimpan, kita bisa menampilkan seluruh isi tabel dengan menggunakan perintah sederhana.
kalian bisa melihat semua data di tabel reservasi. Selain itu, kita juga bisa menyortir data berdasarkan kolom tertentu, seperti tanggal reservasi atau jumlah tamu. Misalnya, jika kalian ingin melihat daftar reservasi dari yang memiliki jumlah tamu terbesar ke terkecil, gunakan perintah sorting. Fitur ini sangat membantu untuk menganalisis data dengan lebih mudah. Bagian 6. Memodifikasi data. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengubah data. Misalnya, jika John Doe sudah mengonfirmasi reservasinya, kita bisa mengubah statusnya dari pending menjadi confirmed. Ini dilakukan dengan perintah update. Dengan fleksibilitas ini, kalian bisa mengelola data reservasi sesuai kebutuhan, seperti memperbarui status, menambah informasi tambahan, atau lainnya. Setelah berhasil diubah, coba tampilkan lagi untuk memastikan data berhasil diubah dengan sesuai. Bagian 7. Menghapus data. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Misalnya, jika ada reservasi yang dibatalkan, kita bisa menghapusnya dari tabel. Sebagai contoh, kita akan menghapus semua reservasi dengan status cancelet. Langkah ini penting untuk menjaga agar database tetap bersih dan tidak dipenuhi data yang tidak relevan. Bagian 8. Menampilkan tabel akhir. Setelah semua langkah selesai, kita bisa menampilkan tabel sekali lagi untuk memastikan semua perubahan telah dilakukan dengan benar. Ini adalah langkah terakhir sebelum kita keluar dari MySQL. Bagian 9. Keluar dari MySQL. Jika semua proses sudah selesai, langkah terakhir adalah keluar dari MySQL. Caranya, ketikkan perintah exit. Setelah itu, kalian akan kembali ke command prompt biasa, dan pekerjaan kita selesai. Selamat, kalian telah berhasil membuat sistem manajemen reservasi sederhana menggunakan MySQL melalui SAM. Dengan pemahaman dasar ini, kalian bisa mengembangkan sistem lebih kompleks sesuai kebutuhan, misalnya dengan menambahkan fitur atau mengintegrasikan ke aplikasi lain. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Saya Miftah Firmansyah pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.